Oke, jadi ini di Margin Call episode yang kedua. Kali ini kita mau bahas isu yang hot nih, biar kalian nggak kena margin call ya. Iya. Jadi ini ada isu yang lagi bener-bener panas banget sekarang, di mana ada perang antara Israel dengan Hamas. Jadi pas yang hari Sabat kemarin, Hamas meluncurkan serangan ke Israel. Jadi waktu mereka lagi festival rame-rame itu, wah, banyak yang ditembak-tembakin gitu di sana. Dan akhirnya Israel deklarasi bahwa mereka dalam perang dengan Hamas. Dan Prime Ministernya juga bilang bahwa Gaza itu harus sudah siap dikosongin karena mau diratain semua jadi tanah katanya. Jadi tanah ya bro? Jadi tanah. Jadi gimana menurut lo ini? Apakah dampaknya ke market? Karena gue yakin banyak teman-teman yang bingung nih. Mungkin sekarang ada punya posisi long atau misalnya punya open posisi spot gitu. Dan mereka itu bingung. Harga Bitcoin sekarang 27.900-an ya di margin call ini. Kira-kira market itu baik dari equity market, mungkin SPX dan Bitcoin tuh harganya akan kemana bro menurut lo? Gua cek HP dulu bro. Oh nggak ke margin call ya? Nggak ke margin call, aman. Masih aman, jadi masih mood ini buat video. Jadi pada dasarnya seperti yang disampaikan Bro Tim tadi ya, jadi setiap perang itu selalu bawa outlook yang nggak baik di market. Market apapun itu. Terakhir Ukraina-Rusia 25% ya? SPX ya down 25%. Jadi mungkin kita langsung lihat chart ini ya bro. Ini perang Rusia-Ukraine itu kan pecah 24 Februari bro. Dan market itu telat bereaksi sekitar 2-3 minggu. 2-3 minggu 2-3 minggu. Jadi 2-3 minggu dari titik ada berita perang, serangan pertama, itu market malah kasih dead cat bounce. Sekitar di sini 10% bro. 3 minggu ini 10%. Jadi ada dead cat bounce 10,4% selama 2-3 minggu setelah konflik beritanya Rusia. keluar. Ya, setelah beritanya keluar. Terus setelah itu ya, market ini justru turun bro, sampai 25%. Jadi SPX down 25% dan di Bitcoin itu sampai 75%. 75% ya kemarin. 75%. Mungkin bisa jadi suatu hal yang harus kita waspadai juga ya. Karena kalau kita melihat ya secara teknikal, SPX ini juga enggak dalam keadaan yang baik-baik aja. Karena kalau kita lihat ini ya, monthly chart-nya ini ada possible double top bro di sini ya. Jadi ini bisa mengindikasikan ya, market ini bisa mengalami koreksi yang cukup lumayan signifikan. dalam ya. Bayangin aja ketika SPX ini down ya, sekitar 25% karena ada perang di Ukraine, itu kita ngalami Bitcoin aja itu loss 75%. Altcoin sampai 95% plus itu bro. Kalau kita misalkan di sini down lagi ya, ini double top-nya valid, dan ini juga disupport juga dengan osilator ya. Jadi hampir semua osilator ini juga menyatakan kalau kita ini bakal turun. Jadi kalau kita retest lagi bro, misalkan kita retest lagi di area 3.600 ini ya, ini kripto pasti bakal balik lagi ke harga awal di tahun 2023. Kemungkinan akan balik ke harga awal ya? Kemungkinan harga balik, dan ini pun ya ketika break di area support 3.600 ya, ini kita nggak berharap ya, karena ini pasti ada catastrophic event ya, yang akan bisa the next black swan-nya ini. Jadi kita nggak berharap ya ini akan turun sejauh itu ya, karena pasti kan juga banyak pihak yang jagain harga ini bro. Karena ketika ini down ya semua ekonomi dunia yang hancur. Nggak hanya kripto aja ya, nggak hanya kripto aja. Sehingga kita harapannya pun ya ini mungkin ya retest lagi ke area 3.600 sekian untuk kemudian lanjutin perjalanannya ke atas lagi. Oke, tapi menurut lo apakah ini perang ini secara berita ya, dari kemarin gua ngikutin selama berjam-jam ya. Ini eskalasinya menurut lo akan panjang atau enggak? Karena kelihatannya udah ditentuin pihaknya nih ya. Di mana Amerika ya pasti support Israel, dan juga Rusia itu sepertinya support di bagian Palestinanya. Ini mungkin juga ada insider info juga bro. Sama juga kayak Michael Burry ya, salah satu legenda ya trader di dunia. Ini kan beliau udah short dari Agustus bro. Ya, bahkan Michael Burry itu short sampai 1,6 miliar dolar. Dari Agustus kan? Dan itu 90% portofolionya beliau. Kok timingnya tepat ya? Timingnya tuh lumayan tepat juga ya. Ini menurut gue menarik karena sepertinya ini kayak ada sesuatu yang janggal. Menurut gue sih janggal. Ada yang ciptakan ini untuk agendanya apa kita nggak tahu. Tapi kita bisa kasih kalian pendapat dari apa yang kita lihat di market secara teknikal ya, sama secara fundamental juga ya. Nah, itu menurut lu jadi kalau dari SPX sendiri kemungkinan turunnya besar, kalau dari Bitcoin?
Kalau dari Bitcoin sendiri ya, so far sebenarnya jujur terlihat lumayan ya. Maksudnya Bitcoin nggak dalam fase yang worrying sekali ya dalam weekly time frame. Ini Tapi pun kalau juga itu dari kita- chart sih gue lihat ya, itu Ya. potensinya justru naik dulu dia. Ya. Sekitar mungkin 29.000 sampai 30.000 ya ya. mungkin ya. Ini kan kalau kita lihat ke time frame ya, weekly ya, ini kan kita udah break bro dari trend line ini. Ya. Ya. Dan kemudian ini pasti jadi suatu area jual bro. Dan ini pun juga ada kemungkinan ya Bitcoin juga head and shoulder-nya valid bro. Ya ini left shoulder, ini head ya. Ya. Ini right shoulder-nya. Kalau misalkan ini terjadi ya, kita mungkin naik dulu ke sini bro. Ya, create bull trap, baru nanti ada probabilitas turun ini, target Ya. 1, ini target 2 ya, ini balik lagi ke harga di awal 2023. Oke, menarik. Jadi siap nggak bro buat skenario ini bro? Pertanyaan bagus iya, ya. ini, apa bro tim nanti ke margin call beneran nih? Jadi kalau posisi gua kan memang spotnya besar, lumayan oke. besar sekali kan. Dan gue udah confirm ya. Jadi caranya gua akan mainkan play ini adalah mungkin gua akan pasang hedging ya. Oke, Gua akan hedging di kontrak derivatif mungkin untuk shorting juga sebenarnya. Tapi gua shortingnya bukan untuk posisi gain tambah ya, tapi shortingnya untuk gua hedging posisi spot gua yang luar biasa besar. Jadi karena ya emang kita nggak bisa nge-timing market ya. Bisa aja ini nggak terjadi kan. Setuju. Ya ini hanya probability ya. Tapi kalau ini naik lagi kan berarti aman kan? Aman harusnya. Jadi kalau misalnya ini naik aman, kalau ini turun gua harusnya ke hedge dengan Hedge dengan sempurna. short, ya. Karena pentingnya hedging ya. Jadi kita main dua skenario dua kaki. Iya. Di skenario pertama mungkin lo jual semua BTC-nya, lo short, itu Iya. risky banget. Risky banget. Ya, karena ketika dia naik lo udah nggak punya barang, Mampus, nggak ada barang. shortnya juga ke likuidasi. Karena sideline capital gua semua. Dan ketika di sini kita cuman main ya yang dua kaki itu juga relatif lebih aman ya. Iya. Karena ketika dia naik Setuju. barangnya tetap ada kan. Buat naiknya barangnya tetap ada, kalau dia turun sampai 15.000, gain gua nggak kehapus. Iya. Malah beli lagi niatnya. Iya. Malah Jadi beli niatnya lagi. dari hasil posisi shortnya, gue beli lagi nanti. Iya. Karena bro Seperti tim itu. ini udah nggak lihat nominalnya bro ya. Iya. Yang dilihat itu Bitcoinnya. Bitcoin. Nah kemarin tuh ngomongin soal Bitcoin ini menarik karena ex BlackRock kemarin direkturnya bilang bahwa spot Bitcoin ETF akan approval dalam 3-6 bulan. Iya. Nah tapi kalau dari situ apa yang lo lihat bro ke depannya justru? Mungkin hanya possibility ya kita untuk bener-bener sideways aja bro di sini. Ya. Karena setelah berita ini keluar pun itu juga market crypto nggak overreact seperti biasanya. Ya. Itu nggak overreact seperti biasanya dan atau mungkin karena itu news turunnya juga weekend ya. Iya. Karena kan juga weekend stock market juga tutup kan. Iya. Jadi ini masih wait and see buat nanti malam bro. Jadi per kita syuting hari ini ya, ini Senin siang ya. Ini market crypto juga masih wait and see. Jadi kita melihat volatilitas yang benar-benar kecil sekali di berbagai time frame ya. Jadi volumenya itu kecil banget. Bitcoin pun sampai nggak gerak kayak sama sekali. Oke, menarik. Ini gua ada sebenarnya salah satu yang lagi heboh banget bro di crypto Twitter yaitu Stars Arena. Jadi kan kita tahu kemarin ada Frentech Boom ya. Jadi mungkin teman-teman tahu Frentech Go bahkan masuk ke global ya. Iya. Dalam beberapa hari. Satu-satunya orang Indonesia. Benar. Di Asia pun bisa dihitung jari ya yang masuk. Stars Arena itu adalah kayak copycat-nya Frentech tapi di Avax punya blockchain. Kena hack nih. Ya. 3 juta dolar. Ya, 3 juta dolar. Menurut tuh ada dampaknya nggak ke Ya, market? ini mungkin jadinya kita jadi skeptik juga apakah Frentech juga bakal bisa ke Kena exploit hack, ya. Iya. iya. Karena Frentech sendiri kan secara revenue itu nomor 3 bro. Nomor terbesar 3, dari iya. protokol ya. Ethereum, Lido, Iya, baru Frentech. Frentech. Bahkan Ethereum ini per 1 kali 24 jam itu generate revenue itu 1 juta dolar. Iya. Dan Frentech itu sudah tembus 700 ribu dolar. Kayak terakhir udah 800 bahkan Iya. di dunia analytics. Ya ini apakah Frentech juga ada kemungkinan hack? Karena Iya. kemungkinan itu pasti ada bro. Setuju. Itulah kenapa ya salah satu modul yang kita bahas ya di webinar juga itu cyber security ini bisa jadi the next naratif bro. Iya. Karena setahun bahkan kita nggak mau setahun ya sebulan berapa bro yang kena hack, protokol kripto yang kena hack. Setuju. Ini baru nih. Iya. Avax kena hack. Avax kena hack dan ini juga developernya udah minta maaf ya karena ini juga Kelalaian. di luar dari kendali mereka bro. Oke. Karena banyak sekali ya seperti istilahnya metode ya yang bisa digunakan untuk hacking gitu. Ya. Itu pun meskipun mereka sadar nggak sadar ya, tiba-tiba ke exploit aja hilang semua data dan uangnya ya pasti. Awalnya exploitnya data dulu baru uangnya. Oke, ngomong-ngomong soal hack ya. Jadi menurut lu naratif ke depannya itu kemungkinan bisa justru di cyber security ya Dan privacy. dan privacy. Ya.
Kalau lu ada yang lu pantau nggak nih bro? Mungkin teman-teman di sini bisa mau tahu gitu apa sih yang lu pantau di cyber security sendiri? Di cyber Proxy-nya security apa aja yang mereka bisa invest gitu kira-kira? gua kemarin betting 2 ya, Iya. yang gua sampein. Jadi kita belum punya posisi juga ya, Iya. nanti dikira pom-pom ya. Tapi Ya, kita nggak ya, punya posisi di apa yang kita omongin. menurut Ya. gua yang paling tinggi market cap-nya aja yang paling aman ya. Itu Oke. adalah Forta dan CTK ya. CTK ya, Sento, auditor ya. Jadi Sento itu auditor ya, bahkan Ya. semua koin yang mau masuk ke Binance itu dikabarkan tuh harus diaudit CTK. Jadi CTK audit itu udah yang paling nomor 1 bro di kripto. Oke. Ya. Tapi Sementara lu harus kalau- hold coin-nya untuk bisa diaudit kan? Ya gitu bisnis modelnya. Oke. Jadi menurut lu CTK ini bisa ada potensi lah ya? Ada potensi dan itu masih leading ya untuk Oke. cyber security di CTK. Kalau Oke. yang Forta itu dia teknologi machine learning di mana dia mencoba ya mencari exploit hack sebelum itu terjadi ya. Jadi Oke. pakai AI bro nganalisa itu. Jadi AI itu kaitannya sama cyber security emang kenceng banget bro, emang saling berkaitan. Karena pertama dengan adanya AI itu exploit data itu jadi semakin tinggi bro. Oke. ChatGPT tahu data dari mana bro, itu data kita juga kan Iya. yang dieksploit ChatGPT. Sehingga dari segi security ya, itu harapannya dengan adanya AI yang semakin berkembang ya, keamanan juga harus meningkat kan. Iya. Mana porsi kita yang buat mereka sama mana yang porsi kita buat kita pribadi bro. Setuju. Oke. Iya, kan? Nah ini ngomong soal hack ya. Kalau exchange kan banyak yang bahkan bukan kena hack tapi bawa kabur uang orang ya. Iya. Nah ini ada berita yang paling hot nih per hari ini ya, di mana Gary Wang itu ngaku dia coding di belakangnya FTX untuk kasih unlimited fund ke Alameda bahkan sampai posisi Iya. negatif balance kan. Bener. Dan dia ngaku bahwa Alameda itu pakai customer FTX memang untuk trading Ya. dan Alamedanya sendiri itu rugi dari day one operation. Waduh. Itu gimana bro menurut lo? Itu mungkin mereka harus download modul kita dulu bro ya. Harus belajar Iya, justru belajar ya. tradingnya ya. Iya, Alameda ruginya $1 juta loh 1 sehari juta katanya. dolar ya. Bahkan nggak cuman rugi buat trading bro, bahkan ini yang dilaporkan oleh CoffeeZilla ini. Jadi CoffeeZilla ini salah satu crypto personality juga ya di Citi. Jadi beliau ini menyampaikan kalau Kevin O'Leary ya, Iya. tokoh ya Shark Tank ini dijelasin alasannya kenapa cinta banget sama SBF. Oke. Karena endorse-nya Kevin O'Leary itu nilainya buat ngomongin SBF itu Per jam sampai berapa tuh? $1 juta bro. Per Beliau jam ya? dibayar 15 M. Bayangin per jam ya untuk Iya. ngomongin SBF. Mereka itu menarik ya. Jadi Iya. mereka tuh pakai orang-orang justru tokoh-tokoh yang dipandang sama orang kayak Tom Brady, Iya. Stephen Curry Iya. untuk bikin orang tuh mau untuk FOMO aja ya. FOMO Iya. untuk ikut di exchange-nya. Dan yang terjadi adalah ya ternyata isinya berantakan seperti itu. Iya. Customer fund dipakai. Padahal exchange kan sebenarnya customer funds dan balance yang di dalam itu harusnya sebanding, bahkan lebih karena ada treasury kan. Iya. Tapi yang terjadi adalah ketika di bank run habis dia semuanya. Bener. Buat teman-teman ya, ini waspada lagi, balik lagi. Kita kripto Ya. itu nggak bisa jamin bahwa lu pakai exchange ini. Makanya Bener. kita berdua kedepannya kita nggak akan terima endorse dari exchange manapun Ya. karena nggak ada fungsinya untuk kita gitu. Iya. Kita punya proponen bahwa kalau lu mau simpen kripto ya simpen di Bener. wallet sendiri. Jangan simpannya di exchange karena exchange itu sangat berbahaya dan kita nggak pernah tahu apa yang Ya. terjadi. Ini ngomong-ngomong soal FTX, per hari ini ada lagi juga namanya JPEX di Hong Kong. Iya. Dia meledak. Hmm. Disita mobil 50 biji. Ada Lambo, Porsche, Iya. Bentley, Mercedes semua. Menurut lu gimana bro untuk orang-orang yang masih mau taruh uangnya besar gitu di exchange? Ya, jadi dari riset ya pribadi ya yang saya baca ya dari salah satu magazine kripto terbesar di dunia itu ada riset independen bro. Ya. Bahwa pada dasarnya hampir 95% crypto exchange itu insolvent bro. Hampir. Hampir 95%. Itulah kenapa CZ juga mengungkapkan ya kalau kalian self custody itu kemungkinan hilangnya itu sampai 99%. Apakah itu suatu warning ya buat kita untuk tetap di exchange atau itu suatu preventif aja supaya nggak bank run? Oke. Karena pada dasarnya ya ternyata dari riset yang di sini diungkapkan itu crypto exchange itu juga minta duit bro buat koin yang mau listing di sana dan per koin itu sampai 6 digit bro. Jadi Oke. beberapa ratus ribu dolar untuk di list di sana. Jadi exchange itu bukan hanya jadi tempat yang netral sebenarnya sekarang ya. Tapi tempat yang ada kepentingan tertentu juga ya. Tapi kita Iya. nggak sebut juga exchange yang mana ya. Tapi Oke. 95% dari riset itu insolvent. Berarti kan emang exchange itu tempatnya trading, bukan tempatnya investing. Iya. Di tempat kita berspekulasi di sana. Tetap ya konsensusnya kripto itu dua kan. Pertama self custody, dua adalah anonymous ya. Jadi kita harus menghargai dua konsensus itu bro. Oke, menarik. Ya.
Ini kemarin gua nonton podcast, ini podcast yang baru keluar, Joe Rogan sama Sam Altman ya. Di mana si Joe Rogan secara publik mengungkapkan bahwa Bitcoin itu bisa jadi universal currency. Dan juga Sam Altman yang founder dari ChatGPT bilang, menurut dia yang menarik dari kripto itu justru Bitcoin. Ya. Pandangan lo apa, bro? Padahal dia juga foundernya WorldCoin ya. Iya. Tapi ngomongnya Bitcoin ya. Ya kan kembali lagi ya ke teori kita ya. Kalau cari duitnya di altcoin, spekulasi ya, buat project, trading di situ, Belinya invest Bitcoin. itu belinya tetap balik lagi ke Bitcoin. Iya, karena orang bikin exchange, mau bikin media kayak kita, mau bikin semuanya yang lain, ujung-ujungnya cuma satu. Ngumpulin Bitcoin. Ngumpulin Bitcoin ujungnya. Mau trading kayak, mau tradingnya market neutral, mau semuanya. Karena sama yang kayak lo sampaikan itu bro, kalau Bitcoin itu kan sebenarnya bukan uang tapi energi. Iya. Bahwa untuk running ya, networknya Bitcoin itu 1 tahun itu sama dengan electrical powernya di Argentina bro. Iya. Bayangin ketika Bitcoin ini udah digunakan orang seluruh dunia, itu pasti bisa sampai setengah energi Di dunia di bahkan. dunia digunakan oleh Bitcoin. Dan ketika kita pegang Bitcoinnya banyak, berarti kan kita sama aja hampir ya istilahnya memiliki ya network dan juga energi yang benar-benar gede di tangan kita. Itu kan kembali lagi ke power game lagi kan akhirnya. Menarik. Power game lagi akhirnya. Oke, di sini mungkin ada pertanyaan nih bro dari teman-teman yang menarik nih. Ya. Nah ini ada pertanyaan pertama, how you gonna short the market? Ada yang nanya langsung gitu, karena mungkin dia ngerasa ini panas. Bener. Kita bakal mungkin ambil posisi short atau enggak? Kita wait and see dulu pasti ya apa yang akan dibawa dari stock market ya bro. Karena pada dasarnya itu selalu dikasih dead cat bounce dulu bro. Jadi yang nge-short sekarang ini dia pasti diangkat dulu, dilikuidasi dulu. Likuidasi baru dihajar ke bawah. Baru dihajar ke bawah ya. Jadi mungkin ya kita create bull trap ya ke area sekitaran 30.000 ini. Baru mungkin di sini ada probabilitas jatuh bro. Oke, Jadi, setelah sentuh di 30-an ribu ya. Jadi dilikuidasi dulu ya para shorter ini. Baru yang late longernya itu yang breakoutnya itu kenain juga. Jadi kiri kanan dihajar ya semuanya. Dihajar semua. Ini ada pertanyaan lagi bro. Saran untuk orang-orang yang belum mencapai 10 juta atau 100 juta pertama, perlu ngapain di kripto? Kerja dulu bro. Kerja dulu ya? Kerja dulu ya. Kerja dulu. Kerja baru capitalnya nanti buat support portofolio kripto. Setuju. Gue tuh percaya akan dual wielding gitu loh, kayak pengen pedangnya dua gitu. Jadi satu kerja, satu itu kalian sambil trading kripto, invest kripto. Jangan dilepas satunya nih, kecuali capital lo udah sangat amat besar-besar banget gitu. Karena kan dasarnya income tuh ada 3 kan bro. Active income ya kan, kemudian passive income, baru portfolio income. Jangan dibalik ya, portofolio itu kan harusnya yang hierarki yang paling ini kan. Kayak segitiga bro, yang paling bawah aktif dulu. Punya karir dulu, punya income dulu ya. Baru pasif kan mungkin bisnis yang bisa autopilot, baru invest di situ. Karena kalau dibalik ya, pengen portofolionya ini jadi yang aktif harian, karena kan kita nggak bisa timing the market. Misalkan kita ini punya posisi ya, terus tiba-tiba ada perang gitu kan, mau nggak mau harus kita likuidasi juga kan posisinya. Sementara ada uang harian ya, kan butuh beli makan ya, butuh beli bayar dan lain sebagainya. Jadi sangat beresiko ketika trading itu jadi income yang utama, itu pasti beresiko. Nah ini pertanyaan lagi nih, gimana caranya ngatur fear and greed saat trading? Dan saya ungkapkan selalu hindari ya bias accounting gitu ya. Jadi kita tuh sering gini bro, berpikir misalkan, oh kita profit nih sekarang ya, misalkan profitnya 100 juta. Kita selalu berpikir greed ya, wah ini 100 juta bisa kita belikan ini dan lain sebagainya. Terus besok tiba-tiba portofolionya turun ke 50 juta kan, waduh 50 juta tahu gitu, gue beliin tas, gue beliin ini. Dan itu yang ketika lo ngukur ya, uangnya trading ini bisa lo pakai apa di luar tuh psikologis lo udah hancur bro. Tapi itu gimana caranya untuk nggak begitu bro? Karena jujur aja, gue personal pun masih kadang ngerasa begitu. Sama ya, semua orang pun merasa, bahkan gue pribadi juga merasa itu. Tapi kita bisa lagi ya, untuk supaya hal itu tidak terjadi ya, kita balik lagi bro, tujuannya trading bukan untuk kaya bro. Tapi kita untuk ingin supaya melahirkan value yang lebih. Dan juga tujuannya bukan kaya sebenarnya, tapi kebebasan kan sebenarnya. Tujuannya adalah kebebasan. Dan hal material kayak harta itu kan sebenarnya bukan kebebasan bro. Dan bro tim juga ngalami ya kalau hartanya bukan kebebasan kan. Banyak yang bukan ternyata seperti harta kita tapi nggak punya kita kan sebenarnya. Betul. Sama juga yang kayak yang diungkapkan World Economic Forum ya. Per 2030 tuh orang semuanya pinjem bro. Semua kita pinjem. Sharing ekonomi kan. Jadi konsensus kita berdua adalah semua yang terjadi, outlook kita di hari ini, kemungkinan akan bounce dulu untuk likuidasi orang yang pasang posisi short.
Dan baru turun habis itu ya. Baru turun, tapi turun itu bukan untuk panik, tapi untuk beli. Oke. Untuk beli, karena kita lihat juga katalis 2024 bullish banget. Jadi kalau teman-teman punya mungkin barang-barang yang bagus, yang memang sudah diriset secara dalam dan turun, itu justru opportunity ya untuk kalian bisa serok beberapa altcoin yang menarik, yang naratifnya masih bagus di 2024 untuk kalian bisa serok. Tapi kalau emang takut ya masuk altcoins, masuk bitcoins. Karena kenapa 2024 itu kan satu kita tahun halving ya, 2 tahun pemilu ya. Terus kemudian Q1 itu juga selalu bullish. Terus tambah lagi ETF kan mau di approval, Bro. Dalam 3-6 bulan justru ya. Berarti kan ini berita ini mungkin bisa kita lihat sebagai suatu hal yang positif ya. Kalau kita nanti bisa dapat entry yang lebih bagus. Jangan entry-nya itu juga jangan satu, Bro. Itulah pentingnya kita pakai dollar cost average ya. Jadi di setiap titik beli yang ideal itu kita split 25%. Iya, jadi jangan langsung dihajar di satu karena kita nggak bisa timing the market, Bro. Iya, jadi kita kan sebarnya lewat waktu ya. Salah satunya ini, ada news kan, ketika kita posisi udah 100% di sini gimana? Iya, nyangkut. Iya. Selalu keep posisi reserve cash ya. Kalian jadi jangan masukin semua 100%. Selalu at least ada bantalan 20-30% kalian pegang dalam cash, bisa di-deploy kapan aja, bisa tambah barang-barangnya bahkan terdiskon. Jadi itu aja untuk margin call hari ini, biar bantuin kalian biar nggak kena margin call nih buat yang pasang mungkin posisi yang terlalu over leverage atau gimana. Jadi kalian tungguin aja, kita bakal bikin lagi lebih banyak lagi, ini baru episode 2, kita bakal bikin sampai ratusan ke depannya. Bye-bye.